Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang rekan-rekan lihat di depan kita ini ada beberapa panel surya yang saya gunakan pada sistem PLTS saya. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti video saya terdahulu ya, saya sudah berkali-kali salah beli atau barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasinya dengan barang yang saya butuhkan. Nah, yang terbaru kemarin kan saya beli yang panel surya yang ini, yang 50 WP ini. Ini pun speknya ternyata berbeda dengan yang saya butuhkan. Nah, buat rekan-rekan yang ingin membeli panel surya, sebaiknya rekan-rekan tidak usah tergiur dengan harga murah atau harga flash sale. Jadi rekan-rekan harus memastikan dulu ke sellernya bahwa produk yang dia pajang di etalase itu secara spesifikasi dan ukuran sama dengan yang akan dia kirim. Di sini saya akan tunjukkan ya, kenapa saya pernah bilang bahwa panel surya yang ini itu lebih jelek daripada 100 WP yang di sana itu. Jadi kedua panel surya ini sama-sama 100 WP, tapi secara bentuk itu berbeda ya. Jadi yang ini agak kotak, kalau yang itu agak memanjang. Nah, dari kedua panel surya ini, yang pertama saya akan hitung luasnya dulu ya. Saya akan tunjukkan ke rekan-rekan. Kita mulai dari panel surya yang jenis kotak ini. Untuk panel surya yang ini itu memiliki panjang di sini terbaca 76 cm. Kemudian untuk lebarnya 67 cm. Kalau kita kalikan 76 dikali 67 itu sekitar 5092 ya, atau 5092. Kemudian kita akan ukur yang panel surya yang di sana. Ini juga sama 100 WP. Nah, ini memiliki panjang sekitar 104 cm. Untuk lebarnya ini sekitar 54 cm. Nah, kalau kita kalikan ini sekitar 104 dikalikan 54 itu ketemunya sekitar 5616. Jadi ada selisih sekitar 600 sendiri antara panel surya yang model panjang itu dibandingkan dengan yang model kotak ini. Jadi itulah kenapa yang di sana itu lebih bagus dibandingkan dengan yang model seperti ini, karena secara luas memang yang ini lebih kecil dibandingkan yang di sana tadi. Kemudian untuk yang 50 WP pun sama ya. Yang ini ukurannya sangat kecil. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, nanti akan saya cantumkan saja link video yang membahas panel surya ini, kenapa ini saya bilang tidak bagus. Jadi itulah kenapa sebelum kita membeli panel surya itu kita perlu sedikit bawel ke penjualnya ya. Bawel di sini dalam artian kita harus memastikan lagi ukurannya sesuai, jangan sampai seperti yang saya alami ini sampai 3 kali beli barang yang dikirim tidak sesuai karena memang tergiur dengan harga murah atau harga flash sale. Buat rekan-rekan pemula dengan budget yang sangat tipis, kalau sampai membelinya panel surya yang ini, itu menurut saya sangat rugi karena panel surya ini memiliki ampere yang sangat kecil. Ya, akan saya tunjukkan lagi ke rekan-rekan. Di sini itu maksimal ampernya hanya 4,39 saja. Nah, kalau rekan-rekan budgetnya kecil dan menggunakan SCC PWM, tentu saja ini sangat rugi ya, karena hanya dapat segitu saja. Karena SCC PWM tidak bisa mengubah voltase menjadi arus atau menjadi ampere pengecasan. Nah, beda halnya kalau rekan-rekan beli yang model seperti ini.
itu dapat saya tunjukkan di sini. Untuk current maksimalnya itu atau ampernya itu di 5,62 ampere. Kalau rekan-rekan pakai IC CPWM akan dapat pengecasan sekitar 5,62 ampere. Jadi itulah kenapa buat rekan-rekan dengan budget tipis, saran saya harus memastikan ke penjualnya yang akan dikirim adalah panel surya yang ukurannya seperti ini ya. Jangan yang seperti ini. Karena sekarang ini banyak yang dijual itu yang model seperti ini. Untuk yang 100 WP model seperti itu sudah mulai jarang ya. Jadi kalau ada yang menawarkan dan speknya sama seperti ini, lebih baik beli yang ini saja. Sebaiknya untuk pemula itu beli panel suryanya saat ini yang mana, yang 50 WP, 100 WP atau 120 WP. Nah, berdasarkan pengalaman pembelian saya beberapa kali ini, yang terakhir ini ya, untuk saat ini dari panel surya yang dijual oleh seller itu, yang 50 WP kebanyakan menjualnya yang model begini. Untuk yang 100 WP kebanyakan menjualnya yang model begini. Jadi saran saya lebih baik rekan-rekan beli yang 120 WP saja. Karena sebelumnya saya sempat beli juga yang 120 WP. Itu barangnya bagus dan itu sesuai dengan panel surya saya yang dulu. Jadi secara hasil bisa maksimal dan tidak ada kendala ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan yang 120 WP saya. Ini 120 WP saya yang lama dan yang dua di atas sana itu adalah 120 WP saya yang baru. Secara dimensi panel surya saya yang lama dengan yang baru itu sama persis ya. Jadi yang di atas itu merek GH 120 WP. Untuk link belinya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Bagi rekan-rekan yang ingin membeli yang 120 WP bisa cek di deskripsi dan mungkin akan saya pin juga di komentar ya. Kemudian kalau emang mau beli yang 50 WP, saran saya beli yang ini. Yang dua ini, jangan yang ini. Yang ini juga sama, ini ukurannya kecil, tidak sesuai dengan yang itu. Tapi ya itu kembali, rekan-rekan harus memastikan ke sellernya dia bisa mengirim barang yang itu. Karena dua pembelian 50 WP saya terakhir dikirimnya yang ini dan yang satu di bawah sana yang ini. Jadi ini ukurannya berbeda, tidak sesuai dengan yang dua di sana. Jadi secara luas pun sudah kelihatan bahwa yang dua di sana itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan yang dua ini. Nah, dari sekian banyak panel surya saya yang saya rasakan, yang 120 WP ini yang paling bagus di antara semuanya. Karena yang 100 WP ini mereknya merek Sun Asia ya, dan banyak sekali yang mengeluhkan panel surya jenis ini. Karena seperti rekan-rekan lihat di sini, saya tunjukkan ini banyak sekali snell tracknya. Padahal panel surya ini baru sekitar 3 tahun kurang ya saya pakai. Tapi sudah begini, sudah banyak sekali retak-retak atau snell tracknya. Bahkan satu yang di bawah sana itu sudah sempat terbakar kemarin ya. Saya akan cantumkan juga link videonya di deskripsi dan saya pin juga di komentar nanti ya. Bagaimana panel surya saya yang itu terbakar padahal baru 3 tahun kurang atau mungkin malah 2 tahunan. Jadi yang perlu rekan-rekan perhatikan lagi dalam membeli panel surya, pastikan sekali lagi ke penjualnya barang yang dibeli ukurannya sama. Untuk 100 WP belilah yang ukuran 104 dikali 54. Karena yang model lainnya yang selain itu ukurannya lebih kecil dan secara hasil yang saya rasakan kurang bagus. Untuk 100 WP yang beredar saat ini masih oke. Itu rekan-rekan bisa beli yang 120 WP. Nah, secara dimensi ini sama dan yang saya rasakan sendiri hasil 120 WP ini masih bagus. Jadi untuk saat ini yang ada di pasaran masih bisa rekan-rekan beli. Untuk 50 WP sebaiknya rekan-rekan tidak usah beli dulu ya, karena sekarang penjual banyak mencantumkan yang di sana, yang ujung, tapi yang dikirim yang ini atau yang di bawah sana.
Jadi banyak penjual yang tidak jujur, yang mengirimnya barang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi itulah kenapa saya sampaikan membeli panel surya itu sulit. Karena saya sendiri sebagai konten kreator pun sudah 3 kali tertipu ya beli barang. Jadi yang dikirim tidak sesuai. Karena memang saya tergiur dengan harga flash sale dan saya lupa tidak konfirmasi dulu ke sellernya, tidak menanyakan lebih detail mengenai spesifikasi dari produk yang akan saya beli. Jadi semoga apa yang saya alami ini bisa buat pembelajaran buat rekan-rekan semua, biar lebih berhati-hati lagi dalam membeli panel surya, agar tidak salah beli seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Silahkan jika rekan-rekan ada masukan dan saran, bisa rekan-rekan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.